Amanda Kriselda Maitimu, mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan menjelaskan tentang glikolisis, dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron dalam keadaan aerob. Yang pertama, saya akan menjelaskan glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Perhatikan bagian ini. Proses yang terjadi pada bagian ini yaitu yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Yang kedua, itu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga itu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom karbon dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL atau 3 atom karbon dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHP atau 3 atom karbon. Molekul DHP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 biofosfoglycerat dengan cara mengikat fosfat organik, atau setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat diubah menjadi senyawa fosfoenopirufat atau PEP. Fosfoenopirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP atau adenosin tirofosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Jadi ringkasannya itu pada tahap glikolisis yaitu glukosa tambah 2 ATP diubah menjadi 2 asam pirufat tambah 2 NADH tambah 2 ATP. Berikut dekarbolisasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikosis adalah dekarbolisasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, 1 molekul asam pirufat akan menghasilkan 1 molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikosis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarbolisasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Urutan proses dari dekarboksilasi oksidatif yaitu asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO negatif. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2.
Sisa atom karbon dalam bentuk CH3COO negatif akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO negatif akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA. Berikut siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Urutan proses dari siklus Krebs yaitu asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon berikatan dengan asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, membentuk asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat memiliki 6 atom karbon diubah menjadi asam ketogularat yang memiliki 5 atom karbon. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam ketogularat yang memiliki 5 atom karbon diubah menjadi suksinil koenzim A atau asetil-CoA yang memiliki 4 atom karbon. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil asetil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat yang memiliki 4 atom karbon. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Berikut transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Proses dari transport elektron sebagai berikut. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi, lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H2+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatu ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2,
jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Setelah saya menjelaskan 4 tahap dari respirasi aerob, saya akan menghitung ATP yang dihasilkan. Pada glikolisis memiliki 3 senyawa, yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Pada dekarbolisasi oksidatif memiliki 3 senyawa, yaitu 2 asetil-CoA, 2 NADH, 2 CO2. Pada siklus Krebs memiliki 5 senyawa, yaitu 2 asam sitrat, 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2. Pada transport elektron, NADH dan FADH akan konferensikan dalam bentuk ATP, di mana 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP. Untuk menghitungnya, yang dihasilkan oleh glikolisis yaitu 2 ATP sama dengan 2 ATP. 2 NADH kali 3 sama dengan 6 ATP. Pada dekarbolisasi oksidatif yang dihasilkan yaitu 2 NADH kali 3 sama dengan 6 ATP. Sedangkan siklus Krebs dihasilkan yaitu 6 NADH kali 3 sama dengan 18 ATP, 2 FADH kali 2 sama dengan 4 ATP, 2 ATP sama dengan 2 ATP. Jadi jumlah keseluruhan adalah 38 ATP. Namun tahap dekarbolisasi oksidatif dibutuhkan 2 ATP untuk memompa asam pirufat ke dalam membran luar mitokondria. Maka hasil bersih dari respirasi aerob adalah 36 ATP. Demikian penjelasan saya mengenai 4 tahap pada respirasi aerob dan menghitung ATP. Terima kasih.